Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua, baik kesehatan lahir maupun batin. Kembali pada hari ini kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat mengikuti. Materi pokok yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini adalah teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks deskripsi. Ini merupakan implementasi kompetensi dasar atau KD 3.2. Rangkaian aktivitas peserta didik meliputi 1. Membaca contoh teks deskripsi, 2. Mencermati contoh telaah struktur teks deskripsi, dan yang ketiga, menelaah struktur teks deskripsi. Materi merujuk pada buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2016. Kita masuk pada aktivitas yang pertama. Kita membaca contoh teks deskripsi. Silakan buka buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2016, halaman 18 sampai dengan halaman 19, atau dari sumber yang lain yang di sana ada contoh teks deskripsi. Setelah kita membaca contoh teks deskripsi di atas, maka dapat kita peroleh informasi bahwa struktur teks deskripsi mencakup bagian identifikasi, bagian deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah bagian simpulan atau kesan. Kita jelaskan sedikit tentang struktur teks deskripsi tersebut. Bagian identifikasi. Bagian identifikasi pada teks deskripsi berisi tentang nama objek yang dideskripsikan. Kalau kita ubah menjadi sebuah pertanyaan, maka apa nama objek yang dideskripsikan? Yang kedua, lokasi objek. Di mana objek itu berada atau tempat objek itu berada. Berikutnya, di dalam identifikasi juga dicantumkan gambaran umum tentang objek. Bagaimana gambaran umum dari objek yang dideskripsikan? Kita masuk pada bagian teks deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Isinya apa saja? Secara garis besar, isi bagian deskripsi bagian ini adalah memerinci bagian-bagian yang ada pada objek. Kemudian, informasi berikutnya, sebaiknya pemerincian harus urut. 1. Jika objeknya benda atau suatu tempat, sebaiknya dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan seterusnya. 2. Jika objeknya kegiatan, sebaiknya urutannya adalah kegiatan 1, kegiatan selanjutnya. Bagian yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Apa saja isinya? Seperti ini. Berisi kesan umum atas apa yang telah diperinci pada bagian-bagian sebelumnya.
Kita masuk pada aktivitas yang kedua, mencermati contoh menelaah struktur teks deskripsi. Nah, di sini nanti ini ada sebuah model atau contoh bagaimana cara menelaah struktur teks deskripsi. Mari kita ikuti. Teks yang kita telaah adalah teks deskripsi yang ada di halaman 12 sampai dengan 14 buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2016. Judul teks yang akan kita telaah adalah Pesona Pantai Senggigi. Sudah, silakan dibuka halaman tersebut. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini yang perlu kamu cermati adalah bentuk formatnya dulu. Kita sepakati format yang kita pergunakan untuk menelaah struktur teks deskripsi pada aktivitas selanjutnya adalah format seperti ini. Kalian bisa menyalinnya untuk format yang ada. Format berisi judulnya di atas, telaah struktur teks deskripsi, kemudian nama, kamu tulis nama dan juga nomor absen kalian, kelas, kemudian judul teks yang kita telaah tadi bacaannya adalah Pesona Pantai Senggigi, kita tulis di bagian judul. Kemudian kolom pertama berisi nomor 1. Bagian teks yang kita telaah adalah tentu urut identifikasi. Hasil telaahnya, objek yang dideskripsikan adalah Pantai Senggigi. Lokasi objek di Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Gambaran umum objek bahwa Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang, pemandangan bawah lautnya menakjubkan, dan seterusnya. Ini gambaran umum. Jadi pada identifikasi ini sudah lengkap untuk bagian unsur-unsur yang dideskripsikan. Objek telah jelas, yang dideskripsikan telah jelas, lokasinya di mana objek itu juga telah jelas, dan gambaran umum tentang objek juga tercantum di bagian identifikasi ini. Catatan, 3 unsur utama terpenuhi, yakni nama objek, lokasi objek, dan gambaran umum tentang objek. Jadi tidak ada masalah dengan bagian identifikasi ini. Yang kita telaah yang kedua adalah deskripsi bagian. Hasil telaahnya, pemerincian dimulai keindahan pantai, kemudian keindahan panorama bawah laut, dan keindahan pura Batu Bolong. Jadi dimulai dari yang terdekat menuju ke yang terjauh. Catatan, pemerincian bagian-bagian urut dari yang terdekat menuju ke yang terjauh. Sekarang bagian yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Bagaimana hasil telaah atas teks tersebut? Kesan yang disampaikan penulis bahwa Pantai Senggigi sangat indah dan nyaman. Catatan, kesan umum ditampilkan indah dan nyaman. Ini contoh telaah struktur teks deskripsi. Setelah kita mencermati dan memahami contoh cara menelaah teks deskripsi yang efektif, maka kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yakni penugasan. Telaalah struktur teks deskripsi yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Teks ini tercantum di buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 terbitan Kemendikbud tahun 2016 halaman 15 sampai dengan 16, atau dapat menggunakan teks deskripsi yang lain. Pergunakan format seperti yang dipakai pada aktivitas 2 di atas. Silakan unduh di file Microsoft Word yang terserta di WhatsApp grup kelas kalian. Di sana di WA grup kelas kalian sudah dicantumkan file untuk format menelaah struktur teks deskripsi. Kalian bisa langsung mengunduhnya dari sana. Hasil pekerjaan silakan dikirim ke alamat email atau surel yang tercantum di WhatsApp grup kelas. Seandainya ada yang tidak diketik atau hanya ditulis tangan, maka tidak masalah. Hasil tulisan tangan kalian foto, kemudian silakan kalian kirim ke email atau surel yang tercantum di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Demikian untuk aktivitas yang ketiga ini.
silakan melaksanakan tugas yang sudah ditentukan. Selesai dan terima kasih. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.